Abdu Syamsi bin Sakhir hanyalah seorang buruh upahan pengembala kambing dari keluarga Busrah bin Ghazwan, salah satu pemuka dari kabilah Bani Daus di Yaman. Tetapi sepertinya Allah menghendaki akan meningkatkan derajatnya setinggi mungkin dengan jalan membawanya kepada hidayah Islam. Ketika salah satu pemuka Bani Daus, yakni Tufail bin Amr ad-Dausi, melaksanakan ibadah haji ke Mekah, tentunya sebagai ritual ibadah jahiliyah pada tahun ke-11 dari kenabian, ia bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebenarnya kaum kafir Quraisy telah menasihati dirinya agar tidak usah bertemu Nabi SAW. Tidak hanya sekali tetapi berkali-kali ia diingatkan. Tetapi justru karena intensitas peringatan itulah yang membuatnya penasaran dan tergelitik untuk menemui Nabi SAW dan akhirnya memeluk Islam. Sepulangnya ke zaman, ia mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Pada mulanya hanya sedikit saja orang yang menanggapi seruannya itu, yang salah satunya adalah Abu Hurairah tersebut. Pada awal tahun 7 Hijriah, Nabi SAW berencana menggerakkan pasukan untuk menyerang kaum Yahudi di Khaybar. Kabar ini sampai juga ke Yaman, maka Tufail bin Amr mengajak kaum muslimin dari kabilahnya Bani Daus untuk berhijrah ke Madinah dan menyertai Nabi SAW dalam medan jihad tersebut. Walau dalam keadaan miskin dan tidak memiliki harta yang mencukupi, Abu Hurairah turut juga menyambut seruannya dan bergabung dalam rombongan hijrah ini. Setibanya di Madinah, ternyata Nabi SAW dan sebagian besar sahabat baru saja berangkat ke Khaybar. Rombongan Bani Daus tersebut langsung menyusul ke Khaybar untuk bergabung dengan pasukan Nabi SAW. Tetapi Abu Hurairah tertinggal di Madinah karena tidak memiliki kendaraan dan perbekalan. Usai sholat subuh keesokan harinya, Abu Hurairah bertemu sahabat yang ditunjuk menjadi wakil Nabi SAW di Madinah, yakni Siba' bin Urfutah al-Ghifari, atau sebagian riwayat menyebutkan Numailah bin Abdullah al-Laythi. Ia memberi Abu Hurairah kendaraan dan perbekalan untuk bisa menyusul ke Khaybar. Ia berhasil menjumpai Nabi SAW dan beliau menyuruhnya langsung bergabung dengan pasukan yang telah siap bertempur. Dalam pertemuan pertama itu, Nabi SAW bersabda kepadanya, "Siapakah namamu?" Abu Hurairah berkata, "Abdu Syamsi." Abdu Syamsi artinya adalah hamba atau budaknya matahari. Tampaknya Rasulullah SAW kurang berkenan dengan namanya itu. Maka beliau bersabda, "Bukankah engkau Abdurrahman?" Maksud Nabi SAW adalah ia dan manusia semua itu adalah hamba Allah Ar-Rahman. Maka dengan gembira Abu Hurairah berkata, "Benar ya Rasulullah, saya adalah Abdurrahman." Sejak itu namanya berganti dari Abdu Syamsi bin Sakhir menjadi Abdurrahman bin Sakhir, sesuai dengan pemberian Nabi SAW. Sedangkan nama gelaran Abu Hurairah yang berarti bapaknya kucing betina berawal ketika ia menemukan seekor anak kucing yang terlantar, maka ia mengambil dan merawatnya. Setelah itu ia selalu membawa anak kucing itu dalam lengan jubahnya kemanapun ia pergi, sehingga orang-orang memanggilnya dengan Abu Hurairah. Ketika Nabi SAW mendengar kisah tentang nama gelarannya itu, beliau terkadang memanggilnya dengan nama Abdul Hir, yang artinya adalah bapaknya kucing jantan. Sepulangnya dari Khaybar, sebagaimana sahabat pendatang atau muhajirin miskin yang lainnya, Nabi SAW menempatkan Abu Hurairah di serambi masjid yang dikenal sebagai Ahlus Suffah, yang berarti menjadi tetangga Nabi SAW. Mereka tidak makan kecuali apa yang diberikan Nabi SAW, sehingga mereka sering mengalami hal-hal yang bersifat mukjizat dalam hal ini. Misalnya, Nabi SAW mendapat hadiah segantang susu. Beliau akan menyuruh Abu Hurairah memanggil seluruh penghuni Ahlus Suffah yang berjumlah sekitar 70 orang. Sebagian riwayat mengatakan 40 orang untuk menikmati susu tersebut dan mencukupi.
kadang hanya sepanci masakan daging atau setangkup kurma atau sedikit makanan lainnya, tetapi mencukupi untuk mengenyangkan keluarga Nabi SAW dan para penghuni Ahlus Suffah. Sebagai buruh gembala kambing, Abu Hurairah juga seorang yang buta huruf atau ummi. Tetapi kalau Allah SWT memang telah berkehendak akan memberikan kemuliaan kepada seseorang, mudah sekali jalannya, walau mungkin ia memiliki banyak kekurangan, bahkan derajat yang rendah dalam pandangan manusia sekalipun. Seperti halnya terjadi pada Bilal bin Rabah, ternyata Allah SWT mengaruniakan kelebihan lain pada Abu Hurairah, yakni otak yang sangat jenius sehingga mempunyai kemampuan menghafal yang tidak ada bandingannya. Dengan karunia Allah ini, akhirnya ia menjadi seseorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kemampuan Abu Hurairah tersebut ternyata didukung dengan berkah yang diperolehnya dari Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW pernah bersabda pada beberapa sahabat, "Siapa yang membentangkan surbannya di depanku hingga selesai pembicaraanku, kemudian meraihnya atau menangkupkan ke dirinya, maka ia takkan terlupa akan sesuatu apapun yang didengarnya dari diriku." Abu Hurairah bereaksi cepat mendahului para sahabat lainnya membentangkan surbannya di depan Nabi SAW. Setelah beliau selesai berbicara, ia segera menangkupkan surbannya tersebut ke dirinya. Dalam peristiwa lainnya, Abu Hurairah bersama dua orang sahabat lainnya tengah berzikir dan berdoa. Tiba-tiba Nabi SAW datang sehingga mereka menghentikan aktivitasnya untuk menghormati. Tetapi beliau bersabda, "Lanjutkanlah doa kalian." Maka salah seorang sahabat melanjutkan berdoa, dan setelah ia selesai berdoa, Nabi SAW mengaminkannya. Sahabat satunya ganti berdoa, dan setelah selesai Nabi SAW mengaminkan doanya, giliran Abu Hurairah, ia berdoa, "Wahai Allah, aku memohon kepadamu apa yang dimohonkan oleh dua sahabatku ini, dan aku juga bermohon kepadamu, karuniakanlah kepadaku ilmu yang tidak akan dapat aku lupakan." Nabi SAW tersenyum mendengar doa Abu Hurairah itu dan mengaminkannya pula. Setelah kejadian itu, ia tidak terlupa apapun yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Ia pernah berkata tentang kemampuannya itu, walau bukan bermaksud menyombongkan dirinya. Tidak ada sahabat Nabi SAW yang lebih hafal daripada aku akan hadis-hadis beliau, kecuali Abdullah bin Amr bin As, karena ia mendengar dan menuliskannya, sedangkan aku mendengar dan menghafalkannya. Sebenarnya lah cukup banyak sahabat yang mempertanyakan bagaimana mungkin ia tahu begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW, padahal ia tidak termasuk sahabat yang memeluk Islam dan bergaul langsung dengan beliau sejak awal. Tetapi sebenarnya mudah dipahami dengan melihat kondisi yang ada. Walaupun hanya sekitar 4 tahun hidup bersama Nabi SAW, tetapi ia hampir selalu bersama-sama beliau, kecuali ketika beliau sedang bersama istri-istri beliau. Ia tidak memiliki perniagaan untuk dijalankannya sebagaimana kebanyakan kaum muhajirin. Ia juga tidak memiliki tanah pertanian dan perkebunan yang menyibukkannya seperti kebanyakan kaum Ansor. Di waktu-waktu senggangnya, kadang Nabi SAW menceritakan berbagai hal dan peristiwa sebelum keislamannya, atau terkadang Abu Hurairah yang menanyakannya kepada beliau. Jadi pantaslah ia lebih banyak mengetahuinya daripada kebanyakan sahabat lainnya. Pada masa Khalifah Muawiyah, sang khalifah pernah mengetes kemampuan hafalannya, walau tanpa sepengetahuannya. Abu Hurairah dipanggil menghadap Muawiyah, kemudian diperintahkan menyebut semua hadis yang ia dengar dari Nabi SAW. Diam-diam Muawiyah menyiapkan beberapa penulis di tempat tersembunyi untuk mencatat semua hadis yang disampaikan Abu Hurairah itu secara berurutan. Setahun kemudian, Abu Hurairah dihadapkan kembali kepada Muawiyah dan disuruh menyebutkan hadis-hadis tersebut, dan diam-diam juga Muawiyah memerintahkan para pencatat itu untuk mengecek kebenarannya. Setelah Abu Hurairah berlalu, maka penulis hadis tersebut mengatakan pada Muawiyah bahwa yang disampaikannya tersebut 100% persis sama dengan setahun sebelumnya.
termasuk urut-urutannya, bahkan tidak ada satu huruf pun yang terlepas atau berbeda. Muawiyah hanya geleng-geleng kepala seolah tidak percaya, tetapi ini memang nyata. Lebih dari 1.600 hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Abu Hurairah tidak akan mencukupi jika semua kisah yang menyangkut dirinya dalam riwayat-riwayat tersebut dijabarkan dalam halaman. Sepeninggal Nabi SAW, Abu Hurairah selalu mengisi sisa waktu hidupnya dengan ibadah dan berjihad di jalan Allah. Ia mempunyai kantung yang berisi biji-biji kurma untuk menghitung zikirnya. Ia mengeluarkannya satu persatu dari kantung. Setelah habis, ia memasukkannya lagi satu persatu. Secara istiqomah, ia mengisi malam hari di rumahnya dengan beribadah secara bergantian dengan istri dan anaknya atau pelayannya. Ada riwayat lain, masing-masing sepertiga malam. Kadang ia pada sepertiga malam pertama atau sepertiga pertengahan, dan terkadang pada sepertiga malam akhirnya yang merupakan saat mustajabah. Sehingga malam hari di keluarganya selalu terisi penuh dengan ibadah. Pada masa Khalifah Umar, ia sempat diangkat menjadi amir di Bahrain. Seperti kebanyakan sahabat pilihan Nabi SAW lainnya, ia menggunakan gaji atau tunjangan yang diterima dari jabatannya untuk menyantuni dan membantu orang yang membutuhkan. Untuk menunjang kehidupannya, ia mempunyai kuda yang diternakkannya dan ternyata berkembang sangat cepat sehingga ia menjadi lumayan kaya dibanding umumnya sahabat lainnya. Apalagi banyak juga orang-orang yang belajar hadis dari dirinya dan seringkali mereka memberikan hadiah sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan kepadanya. Ketika Umar mengetahui Abu Hurairah memiliki kekayaan yang melebihi penghasilannya, ia memanggilnya menghadap ke Madinah untuk mempertanggungjawabkan hartanya tersebut. Begitu tiba di Madinah dan menghadap, Umar langsung menyemprotnya dengan pedas. "Hai musuh Allah dan musuh kitabnya, apa engkau telah mencuri harta Allah?" Abu Hurairah yang sangat mengenal watak dan karakter Umar dan juga mengetahui sabda Nabi SAW bahwa Umar adalah kunci atau gemboknya fitnah, dengan tenang berkata, "Aku bukan musuh Allah SWT dan juga bukan musuh kitabnya, tetapi aku hanyalah orang yang memusuhi orang yang menjadi musuh keduanya, dan aku bukan orang yang mencuri harta Allah." "Dari mana kau peroleh harta kekayaanmu tersebut?" Abu Hurairah menjelaskan asal muasal hartanya, yang tentu saja dari jalan yang halal. Tetapi Umar berkata lagi, "Kembalikan harta itu ke Baitul Mal." Abu Hurairah adalah didikan Nabi SAW yang bersikap zuhud dan tidak cinta duniawiah. Walau bisa saja ia berargumentasi untuk mempertahankan harta miliknya, tetapi ia tidak melakukannya. Karena itu, tanpa banyak pertanyaan dan protes, ia menyerahkan hartanya tersebut kepada Umar. Setelah itu ia mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin Umar." Beberapa waktu kemudian, Umar ingin mengangkatnya menjadi amir di suatu daerah lain. Dengan meminta maaf, Abu Hurairah menolak penawaran tersebut. Ketika Umar menanyakan alasannya, Abu Hurairah menjawab, "Agar kehormatanku tidak sampai tercela, hartaku tidak dirampas, dan punggungku tidak dipukul." Beberapa saat berhenti, ia meneruskan lagi seakan ingin memberi nasihat kepada Umar. "Dan aku takut menghukum tanpa ilmu dan bicara tanpa belas kasih." Umar pun tak berkutik dan tak bisa memaksa lagi seperti biasanya. Pada masa kekhalifahan selanjutnya, Abu Hurairah selalu mendapat penghargaan yang tinggi berkat kedekatannya bersama Nabi SAW dan periwayatannya hadis-hadis beliau, sehingga secara materi sebenarnya ia tidak pernah kekurangan, sebagaimana masa kecilnya atau masa-masa bersama Rasulullah SAW. Tetapi dalam kelimpahan harta dan ketenaran ini, Abu Hurairah tetap bersikap zuhud dan sederhana dalam kehidupannya, sebagaimana dicontohkan Nabi SAW. Pernah suatu kali di masa Khalifah Muawiyah, ia mendapat kiriman uang 1.000 dinar dari Marwan bin Hakam. Tetapi keesokan harinya, utusan Marwan datang menyatakan kalau kiriman itu salah alamat.
Dengan tercengang ia berkata, uang itu telah habis kubelanjakan di jalan Allah. 1 dinar pun tidak ada yang bermalam di rumahku. Bila hakku dari Baitul Mal keluar, ambillah sebagai gantinya. Abu Hurairah wafat pada tahun 59 Hijriah dalam usia 78 tahun pada masa Khalifah Muawiyah. Ia memang pernah berdoa, "Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tahun 60-an dan dari masa kepemimpinan anak-anak." Pada tahun 60-an Hijriah itu memang masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah yang bersikap seperti anak-anak, yakni semaunya sendiri. Dan terjadi berbagai peristiwa yang bisa dikatakan sebagai masa kelam dalam sejarah Islam, seperti peristiwa Karbala, peristiwa Al-Harrah, dan penyerbuan Masjidil Haram. Ketika ia sakit menjelang kewafatannya, tampak ia amat sedih dan menangis sehingga orang-orang menanyakan sebab kesedihannya tersebut. Abu Hurairah berkata, "Aku menangis bukan karena sedih akan berpisah dengan dunia ini. Aku menangis karena perjalananku masih jauh, perbekalanku sedikit dan aku berada di persimpangan jalan menuju ke neraka atau surga, dan aku tidak tahu jalan di mana aku berada." Ketika banyak sahabat yang menjengguknya dan mendoakan kesembuhan baginya, segera saja Abu Hurairah berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah rindu bertemu denganmu. Semoga demikian juga dengan engkau." Tidak lama kemudian, nyawanya terbang kembali ke hadirat ilahi dan jasadnya dimakamkan di Baqi di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah mendahulinya. Wallahu a'lam bishawab.